Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, yang insyaallah dengan hadirnya kita di majelis ilmu, maka semoga itu menjadi pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita dunia akhirat. Ya, dan ada hadis masyhur yang bapak-bapak mungkin telah ketahui, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan dunia akhirat, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, paham urusan agamanya. Bahkan majelis ilmu itu adalah majelis yang dicari-cari para malaikat. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, innalillahi malaikatan. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Yaltamisuna majalisal ilm. Cari majelis ilmu. Kalau ketemu mampir. Makanya insyaallah ini majelis yang juga dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran mereka semoga kita mendapatkan berkahnya. Karena para malaikat itu dalam hadis membentangkan sayapnya. Ridon, karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di majelis ilmu. Jadi para malaikat memberikan apresiasi kepada yang hadir di majelis ilmu. Di antaranya adalah para malaikat memohonkan ampun untuk mereka, beristighfar, memohonkan ampun agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya para malaikat, ikan di dasar lautan pun ikut beristighfar, memohonkan ampun untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Maka tidak akan pernah rugi kita duduk hadir di majelis ilmu, meluangkan waktu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Latif karya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Bila pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bapak-bapak sekalian terkait tentang macam-macam najis, ya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara mensucikan najis-najis yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Beliau mengatakan di sini, wa tathurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha wa kadzalika an-nabidhu minat tamri waz zabibi wa jildul maitati idza dubigha. Khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Itu diistilahkan dengan khamar. Ya, dinamakan dengan khamar karena menutupi akal. Jadi al-khamru itu maghatta, sesuatu yang menutupi. Makanya kan ya jilbab wanita itu diistilahkan dengan himar karena menutupi kepala. Maka segala sesuatu yang menutupi akal itu namanya khamar. Artinya dia memabukkan. Nah, khamar ini pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan termasuk sesuatu yang najis karena Allah menamakannya di dalam Al-Qur'an atau mensifatinya dengan rijsun, sesuatu yang najis. Dan khamar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bisa suci. Caranya bagaimana? Idza takhallalat bi nafsiha. Kalau khamar itu dengan sendirinya berubah menjadi cuka. Ya, berubah menjadi cuka, ya. Nah, khamar itu adalah perasan anggur. Kalau selain anggur dan memabukkan diistilahkan dengan nabidh.
Jadi misalnya kurma ya difermentasi kemudian memabukkan, maka namanya nabidh. Ya, atau kismis atau apalah ya buah-buahan difermentasi kemudian memabukkan, maka istilahnya nabidh. Nah, kalau dari anggur itu baru dinamakan dengan khamar. Ya, baik itu khamar maupun nabidh, ya kalau dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka status najisnya hilang, artinya dia menjadi suci. Tapi catatannya di sini perlu kita ketahui, syarat ya khamar atau nabis itu menjadi suci adalah dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dengan sendirinya. Berarti tidak boleh kita taruhkan benda-benda asing. Ya, misalnya kita ingin percepat fermentasinya, kemudian kita tambahkan ya bawang misalnya, ya kan? Nah, berarti ada campur tangan manusia enggak dalam perubahan dari khamar menjadi cuka? Ada enggak? Ada, karena kita meletakkan benda asing seperti bawang tadi. Maka ketika dia berubah menjadi cuka itu tetap najis. Kenapa? Karena ada benda asing yang kita taruh di dalamnya. Artinya ada campur tangan kita. Nah, yang suci itu adalah kalau perubahannya dengan sendiri. Ya, makanya di sini disebutkan idza takhallalat binafsiha. Kalau dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa melalui proses campur tangan manusia gitu. Jadi antum biarkan. Misalnya dibiarkan lama-lama berubah menjadi cuka tanpa ada campur tangan, maka suci jadinya. Suci. Apalagi kalau yang ditaruhkan benda najis, maka otomatis tidak akan pernah bisa suci gitu kan. Nah, atau ditaruhkan benda suci dan dibiarkan sampai berubah menjadi cuka, tetap najis tadi, kecuali kalau benda itu diambil sebelum jadi cuka dan tidak ada yang terpisah dari benda tersebut atau masih tersisa di dalam khamar tadi, maka baru dia suci. Tapi kalau ada yang tersisa sedikit aja dari benda asing ini kemudian berubah jadi cuka, maka tetap statusnya najis. Jadi catatan pentingnya apa? Khamar itu bisa berubah menjadi suci hukumnya ketika dia telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia atau diletakkan benda-benda asing di dalamnya. Ini yang pertama, yang dia suci dengan proses istihalah namanya. Kalau dalam fikih istilahnya istihalah. Istihalah itu apa? Yaitu perubahan satu sifat ke sifat yang lain, tapi zatnya tetap tidak berubah gitu. Jadi yang berubah itu sifatnya. Sifat memabukkannya hilang dan berubah menjadi cuka. Kalau zatnya tetap sama gitu. Itu namanya istihalah. Nah, maka itu yang suci. Kalau perubahannya itu Bapak-bapak sekalian, perubahannya itu adalah materinya berubah. Misalnya kita contohkan ada bangkai, ya, jatuh sama tumpukan garam, ya. Bangkai tikus jatuh di tumpukan garam, dibiarkan lama-lama berubah jadi garam. Bangkai tikusnya, kira-kira suci apa tetap najis? Tetap najis, karena itu bukan perubahan sifat, tapi perubahan zat, perubahan materi ke materi gitu. Nah, itu namanya perubahan materi ke materi, bukan perubahan sifat. Maka tetap najis. Yang istihalah itu adalah perubahan sifat. Sifatnya memabukkan, kemudian dibiarkan tanpa ada proses campur tangan manusia, lama-lama berubah menjadi cuka, hilang sifat memabukkannya, maka dia menjadi suci. Itu yang namanya istihalah, ya. Itu cara mensucikan khamar. Kemudian yang kedua,
yang bisa disucikan dengan proses istihalah ini adalah jildul maitati idza dubiga, kata Syekh di sini. Kulit bangkai apabila disamak. Nah, kulit bangkai di sini secara mutlak, kecuali bangkai anjing dan bangkai babi. Kenapa? Karena anjing dan babi itu najis zatnya, sehingga tidak akan pernah bisa suci, baik ketika dia hidup maupun mati, ya kan? Anjing dan babi tidak akan pernah suci ketika hidup maupun mati, sehingga kulitnya kalau disamak nggak akan pernah bisa suci. Beda ceritanya kalau hewan itu menjadi najis karena dia mati tanpa disembelih, gitu kan? Ada hewan mati tanpa disembelih, maka namanya bangkai, dan bangkai itu statusnya najis. Nah, kulit dari bangkai ini bisa suci dengan cara disamak, dengan cara disamak. Nah, ini yang dinamakan dengan proses istihalah. Ya, ketika kita menyamak kulit, ya, dari bangkai itu harus menggunakan sesuatu atau tumbuhan yang sepat, yang pahit, gitu ya. Syaratnya seperti daun salam itu bisa dipakai, atau boleh menggunakan bantuan alat-alat modern, ya, kimia zaman sekarang untuk ya melakukan proses samak, ya, selama ya kotoran-kotoran, darah dan gaji-gaji yang nempel di kulit itu hilang bersih, maka kulit dari bangkai itu menjadi suci. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i semua kulit bangkai kecuali anjing dan babi itu bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, walau kalau dalam sebagian mazhab para ulama ada yang mensyaratkan harus yang hewan ma'kulatul laham. Ini kalau di luar mazhab Syafi'i. Ada yang mempersyaratkan hewan yang bisa suci disamak itu adalah yang ma'kulatul laham, hewan yang kalau disembelih halal dimakan dagingnya, gitu. Itu yang suci. Berarti kalau ular, gitu kan, apalagi harimau, apa itu kan, ya kalau kulitnya disamak tetap najis karena haram untuk dimakan. Itu kalau dalam mazhab ya sebagian para ulama. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i di sini mutlak kulit bangkai, ya, selama itu bukan bangkai anjing dan babi, ketika disamak maka dia menjadi suci. Jadi jangan khawatir kalau bapak misalnya punya dompet yang terbuat dari kulit apa? Kulit buaya, kulit ular, gitu kan, dibawa sholat, suci enggak? Suci karena telah disamak kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita berpendapat dengan mazhab yang tadi yang mempersyaratkan harus hewan yang halal dimakan dagingnya setelah disembelih, berarti kalau haram dimakan disamak tetap najis, gitu kan. Sehingga kalau sholat konsekuensinya bawa apa? Bawa najis, ya. Makanya untuk kehati-hatian keluar dari hirab para ulama, ya, punya jam tangan dari kulit harimau dilepas, jangan dipakai sholat, gitu kan, ya. Punya sabuk dari kulit ular dilepas, jangan dipakai sholat, untuk kehati-hatian keluar dari perselisihan para ulama. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sudah disamak maka suci, gitu. Baik. Nah, jadi ini untuk binatang yang jadi bangkai, ya. Yang jadi bangkai itu dalam artian dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Kalau hewannya disembelih dengan cara yang syar'i, misalnya sapi disembelih bismillah, kulitnya suci atau najis? Suci karena bukan bangkai. Begitupun kambing kalau disembelih dengan cara yang syar'i, suci. Yang najis itu adalah yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, yang telah jadi bangkai, dan itu yang kulitnya jika disamak maka menjadi suci. Apa hukumnya menyamak kulit bangkai? Apa hukumnya? Ya, disunnahkan. Jadi ya disunnahkan.
Enggak wajib tapi disunahkan karena masih bisa untuk dimanfaatkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kenapa tidak disamak kulitnya gitu kan. Ya, Rasulullah mempertanyakan. Karena masih bisa dimanfaatkan maka sehingga sunnah hukumnya mensamak kulit dari bangkai. Ya. Sekarang kita akan berpindah ke najis yang disucikan dengan menggunakan air. Tadi kalau yang pertama itu kan najis yang disucikan dengan cara istihalah. Itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama khamar, yang kedua kulit bangkai. Itu cara mensucikannya dikenal dengan istihalah, yaitu merubah sifatnya ya ke sifat yang lain ya, dan zatnya tetap ya, dan perubahan ini harus dengan sendirinya ya. Kalau di khamar ya, kalau di samak maka tentu butuh ya aktivitas dari manusia itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang najis yang disucikan menggunakan air, pertama perlu kita mengenal jenis-jenis najis yang ada di dalam Islam. Jadi najis ya ditinjau dari hukumnya dalam Islam terbagi menjadi 3. Pertama itu namanya mughallazah, najis yang berat. Ya, apa itu najis yang berat? Najis anjing, najis babi, dan segala yang lahir dari keduanya. Itu masuk dalam kategori najis mughallazah. Baik itu ya perkawinan antara anjing dengan anjing, babi dengan babi, keturunannya najis, atau perkawinan silang. Misalnya babi dikawinkan dengan kambing, lahir tetap najis. Ya, segala yang lahir dari babi, segala yang lahir dari anjing walaupun itu dari perkawinan silang dengan hewan yang suci, maka status hukumnya najis, dan najisnya mughallazah. Najisnya itu najis yang berat. Ini. Kemudian yang kedua ada namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan, dan najis yang ringan itu terbatas hanya pada kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan usianya belum mencapai 2 tahun. Jadi perhatikan poinnya. Kencing bayi laki-laki, berarti enggak masuk bayi perempuan. Karena bayi laki-laki saja. Kenapa bayi laki-laki? Ada yang tahu? Karena bayi laki-laki itu biasanya sering dibawa kemana-mana kalau zaman dulu. Jadi kebiasaan orang Arab itu bayi perempuan yang ditaruh di rumah. Kalau bayi laki-laki itu diajak kemana-mana, sehingga susah untuk menjaga diri dari kencingnya. Kan belum ada pempas kalau zaman dulu gitu kan. Nah, maka datanglah keringanan. Ya, datanglah keringanan dalam cara mensucikannya sehingga najisnya itu masuk dalam kategori mukhaffafah, najis yang ringan. Tapi dengan catatan bayi laki-laki ini belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Berarti kalau udah dikasih minum air putih misalnya, gimana? Najisnya mutawassithah jadinya. Karena udah minum selain air susu. Nah, kecuali kalau dia itu minumnya obat, ya, minumnya obat atau ditahnik, ya. Karena Rasulullah biasanya mentahnik bayi kan dikasih, ya, dikunyahkan kurma kemudian ditaruh di langit-langit, ya, lidahnya, mulutnya. Itu tidak masuk dalam kategori, sehingga tetap dia dikategorikan hanya minum air susu. Kalau dia minumnya obat atau ditahnik. Tapi kalau dikasih minum air putih dengan sengaja, berarti udah makan, udah minum selain air susu ibunya, maka jatuh nanti kencing itu najis mutawassithah. Karena syaratnya harus belum minum makan apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian yang kedua, usianya belum sampai 2 tahun. Berarti kalau udah lewat dari 2 tahun, kencingnya
mutawassithah, bukan mukhaffafah lagi. Nah, kalau kencing anak wanita, bayi wanita masuk dalam kategori mutawassithah. Jadi yang mukhaffafah itu hanya kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan usianya belum mencapai 2 tahun. Kemudian jenis najis yang ketiga itu namanya mutawassithah. Mutawassithah itu adalah kebanyakan najis, ya. Dinamakan dengan mutawassithah karena dia pertengahan antara mughallazah yang berat dan antara yang ringan, maka diistilahkan dengan najis mutawassithah. Setelah kita mengetahui macam-macam najis ini, kita akan belajar bagaimana cara mensucikannya. Di sini Syekh mengatakan, wa idza tanajjasa syai'un, apabila ada sesuatu terkena najis, ya, bi bauli kalbin au hinzirin, seperti kencingnya anjing atau babi, au far'i ahadihima, atau keturunan dari salah satu keduanya, maksudnya keturunan dari anjing atau babi, au lu'abihi, atau terkena liurnya anjing, terkena liurnya babi, au rauthihi, atau terkena kotorannya anjing, terkena kotorannya babi, au arakihi, atau terkena keringatnya anjing, terkena keringatnya babi dan keturunannya, au badanihi, atau terkena badannya anjing, badannya babi, wa huwa ratbun, sedangkan ya dia dalam keadaan basah. Yang basah ini teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, itu bisa pakaian, bisa kita, ya, atau bendanya dalam keadaan basah, sedangkan anjing dan babinya dalam keadaan kering, kemudian bersinggungan, ya, maka benda yang bersinggungan dengan anjing dan babi itu menjadi najis. Atau sebaliknya, anjing dan babinya yang dalam keadaan basah bersinggungan dengan benda kering, maka benda itu pun menjadi najis. Najisnya bagaimana? Masuk yang mana? Mughallazah, muhaffafah, atau mutawassithah? Mughallazah. Mughallazah. Jadi segala sesuatu yang bersinggungan kenajisannya dengan babi, anjing, atau keturunannya masuk dalam kategori najis mughallazah. Sehingga mensucikan bagaimana? Gusila sab'an, harus dicuci 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Ihdahun nabit turab, salah satu cuciannya itu menggunakan tanah yang suci, mensucikan, ya. Nah, sebagai catatan di sini, ya, kapan mulai hitungan 7, ya, kapan mulai dihitung 7 kali cucian? Kapan? Setelah ainun najasah, setelah zat dari najis itu hilang atau sifat-sifatnya hilang, ya, maka barulah dihitung cucian pertama, kedua, ketiga sampai 7. Kalau dicuci cucian pertama, kedua, ketiga sampai 6 kali cucian misalnya, ya, tapi zat dari najisnya masih ada, gitu kan, atau sifatnya masih ada, apakah dihitung 6 cucian? Tidak, itu dihitung 1 kali cucian. Jadi mulai hitungannya kapan? Kalau sudah hilang zat dari najis atau sifatnya sudah hilang, maka itu baru dihitung 1 kali, kemudian dicuci 2 kali, 3 kali sampai 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, kapan tanah ini digunakan? Mana yang lebih afdal? Ya, jadi yang dimaksud dengan tatrib, ya, memberikan tanah itu, bapak-bapak sekalian, jadi tanahnya itu dibasahi, ya, dicampur dengan air, kemudian diletakkan di tempat yang terkena najis anjing atau babi ini, ya. Boleh dilakukan di yang pertama, ya, boleh juga di tengah-tengah, boleh juga di akhir, terserah, tapi yang lebih afdal adalah di yang pertama, ya, yang pertama. Pokoknya salah satunya menggunakan tanah ini.
Dan ingat syaratnya tanah tersebut harus tanah yang suci dan mensucikan. Berarti kalau tanahnya najis gimana? Apalagi najisnya karena kencingi anjing misalnya. Maka najis ya atau tanah yang terkena najis anjing atau babi ini apakah perlu juga dicuci dengan tanah? Enggak. Ya, kalau tanah yang terkena najis babi atau anjing maka cukup dicuci 7 kali, disiram dengan air 7 kali siraman, ya. Suci, nggak perlu ditanahkan, karena tanah nggak perlu ditanahkan seperti itu. Makanya saya mengatakan di sini wa idza tanajjasat turabu bil kalbi, kalau ada tanah itu terkena najisnya anjing, fayakfihi sab'u marrat, maka cukup dibasuh atau dituangkan air 7 kali tanpa ditatrib, tanpa disucikan dengan tanah juga, ya. Yang perlu dikasih tanah itu adalah benda-benda selain tanah tadi kalau bersinggungan dengan najis babi dan anjing, ya. Jadi cukup dengan air murni 7 kali. Ini cara membersihkan najis yang mughallazah, ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i yang perlu dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah adalah najis yang mughallazah, yaitu najisnya anjing dan babi serta keturunannya. Tapi berbeda dengan mazhab Imam Ahmad, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad semua najis itu harus dicuci 7 kali. Semua najis kecuali najis yang muhaffafah tadi, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum makan, belum minum kecuali air susu ibunya dan usianya belum 2 tahun, kecuali itu. Tapi selainnya dari semua najis kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu dicuci 7 kali, ya, dengan air, kecuali babi dan anjing harus ada tanahnya. Selainnya itu dibasuh 7 kali. Berat nggak kalau pakai mazhab Imam Ahmad? Berat. Bapak Ibu celana bajunya kena kencing anak itu nggak bisa langsung ditaruh di mesin cuci, nggak bisa, harus dibersihkan, dicuci dulu 7 kali, disiram peras 7 kali gitu. Nah, itu kalau dalam mazhab Imam Ahmad. Berat, ya, Masya Allah, ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu cukup yang cuci 7 kali itu dengan tanah adalah najis yang mughallazah ini. Kemudian sekarang saya mengatakan wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin, ya. Setiap sesuatu yang terkena najis oleh kencingnya anak laki-laki, berarti keluar darinya anak perempuan. Jadi bayi ini, bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun. Lam yat'am ghairal labani, dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya. Nudiha, maka cara mensucikannya adalah dengan an-nadhu. An-nadhu itu apa? Yaitu memercikkan air, tapi bukan sembarang memercikkan, ya. Memercikkan ini maksudnya adalah ma'al ghalabati wal mukatsarah. Ya, jadi harus terkena semua tempat yang najis tadi, ya, terkena semua dengan air. Airnya juga harus merata gitu, tanpa ada yang menetes, tanpa ada yang mengalir. Karena kalau menetes mengalir namanya mencuci, ya. Jadi tahu nggak bedanya mengusap sama mencuci? Kalau mengusap itu membasahkan tanpa ada air yang mengalir. Kalau ada air yang mengalir atau menetes namanya mencuci. Sedangkan an-nadhu itu adalah meratakan air di tempat yang terkena najis kencing bayi laki-laki ini tanpa ada yang menetes. Tapi sebelum kita kasih air, ratakan air ini harus diperas dulu, ya. Air kan tempat yang terkena najis itu harus diperas dulu, dibersihkan, maksudnya dikeringkan dulu. Jangan masih ada kencingnya basah-basah baru langsung dikasih air secara merata, enggak, ya. Makanya saya di sini mengatakan, ya, wa huwa rassuhu bil ma'i ma'al ghalabati wal muqassarah, ya. Jadi yang dimaksud dengan nadah itu adalah
memercikkan air namun bersifat banyak dan merata, ya, di semua tempat yang terkena najis kencing bayi laki-laki ini, ya, bila sailan, tanpa ada aliran, tanpa ada tetesan. Karena kalau dia menetes mengalir, fahuwa guslun, itu namanya mencuci, bukan mengusap, bukan nadah. Dalilnya apa? Hadis Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, bahwasanya dia memiliki seorang putra, ya, masih kecil, masih bayi, belum berusia 2 tahun. Lam yakulit ta'amah, sama sekali belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita belajar, bapak-bapak sekalian, termasuk hal yang dianjurkan, disunnahkan di dalam Islam adalah kalau punya bayi, anak-anak itu dibawa di hadapan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, ya. Dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat, ya. Jadi anak-anak mereka dibawa ke hadapan Rasulullah, minta didoakan. Itu termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para salaf. Jadi kalau punya anak dibawa ke hadapan orang yang kita percayai dia adalah orang soleh, orang berilmu, dengan harapan, ya, didoakan keberkahan, ya, sehingga menjadi anak yang soleh. Maka di sini Rasulullah fa'ajlasahu, Rasulullah pun mengambil bayi tersebut dan mendudukkannya di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, bayi ini kencing di pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah meminta untuk didatangkan air. Fanadhahahu, Rasulullah memercikkan air secara merata di pakaian yang terkena najis kencing bayi ini tanpa mencucinya, ya, tanpa mencucinya. Ini dalil, ya, tentang kalau itu adalah najis mukhaffafah, maka cukup dengan cara dinadhah atau diratakan air di tempat yang terkena najis tersebut tanpa harus mencucinya. Ingat, ini terbatas hanya kepada kencing. Kalau itu walaupun dia belum makan kecuali air susu ibunya, masuknya najis apa? Mutawassithah, ya, harus dibersihkan dengan air, dicuci itu kalau kotoran, ya. Yang muhaffafah itu terbatas hanya di kencingnya saja ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasairun najasati, dan semua najis, ya, semua najis selain najis babi, anjing, kemudian air kencing bayi laki-laki tadi, masuknya dalam kategori najis mutawassithah. Bagaimana cara mensucikannya? Tathuru bil gusli, itu disucikan dengan cara dicuci, ya, dicuci. Iza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Nah, setelah dicuci, kalau hilang ainun najasah, hilang, ya, zat dari najis tersebut, ya, dan itu bisa diketahui dengan cara apa? Rasanya udah nggak ada, aromanya udah nggak ada, warnanya sudah nggak ada, berarti yang terkena najis itu telah suci, gitu, telah suci, ya. Maka dari segitu kita memahami, bapak-bapak sekalian, najis mutawassithah itu terbagi dua. Pertama namanya najasah ainiyah. Najasah ainiyah. Najasah ainiyah itu apa? Najis yang bisa kita indra. Yang bisa kita indra, berarti kita bisa rasakan, kita bisa cium aromanya, kita bisa lihat warnanya, maka itu namanya najasa ainiyah. Nah, patokan, ya, dia dikatakan suci adalah dengan hilangnya ainun najasah, hilangnya zat dari najis tersebut dengan cara dicuci. Berarti kalau udah nggak ada zatnya, dan itu bisa dibuktikan dengan cara apa? Aromanya nggak ada, warnanya nggak ada, gitu kan, rasanya udah nggak ada, berarti udah
suci. Ya, udah suci. Kemudian nanti ada najis-najis yang dia tidak bisa diindra. Tidak bisa diindra. Masuk dalam kategori najis hukmiyah. Nah, kalau dia najis yang tidak bisa kita indra, ya, misalnya apa? Misalnya najis yang nggak bisa diindra, ya, nggak ada warnanya, ya, nggak ada rasanya, sedikit air kencing, misalnya terpercik sedikit air kencing, itu bisa nggak kita cium aromanya? Kan kalau sedikit itu nggak beraroma gitu kan. Kemudian juga nggak berwarna, ya, dan nggak bisa antum merasakan juga. Maka ini masuk dalam kategori hukmiyah. Nah, kalau najis hukmiyah ini maka cukup disiram satu kali. Cukup disiram satu kali, ya, maka suci. Kalau dia aininya harus dipastikan zatnya telah hilang, dan itu bisa diperfikasi dengan rasanya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada, aromanya udah nggak ada, maka itu berarti suci. Kemudian saya mengatakan di sini wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu, dan tidak memudaratkan dalam artian, ya, kalau masih warnanya dan aromanya masih, ya, jadi salah satu, nggak boleh terkumpul dua-duanya. Warnanya saja masih ada karena susah untuk dihilangkan, atau aromanya saja masih ada karena susah untuk dihilangkan, maka itu tidak mempengaruhi, artinya tetap dihukumi suci. Nah, contoh misalnya darah, ya, darah, apalagi kalau darah itu nempel di baju misalnya kan, kita bersihkan, itu kadang-kadang masih ada bekas warnanya gitu kan, susah hilang. Kalau enggak bekasnya, aromanya masih ada salah satu, nah, maka ini tidak mempengaruhi, artinya tetap dihukumi suci karena memang sulit untuk dihilangkan. Yang enggak boleh itu, ya, yang nggak boleh itu kalau masih terkumpul dua-duanya, warnanya masih ada, aromanya masih ada, berarti itu belum bisa dikatakan suci, belum bisa dikatakan suci. Jadi cukup yang tersisa salah satunya dan susah atau sulit untuk dihilangkan, nah, baru itu tidak memudaratkan sehingga tetap dihukumi suci. Bagaimana kalau rasanya yang masih? Nah, itu tetap hukumnya najis kalau rasa, ya. Kalau rasa tetap hukumnya najis. Nah, jadi yang susah hilangkan itu apa? Warna atau aroma, salah satunya, nggak boleh terkumpul dua-duanya. Kalau rasa, berarti najisnya masih ada sehingga tidak bisa dikatakan suci. Baik, kemudian saya mengatakan wala yathurul ma'i'u idza tanajjasa. Benda cair, ya. Jadi gini, Bapak-bapak sekalian, kan air itu kita belajar sebelumnya tidak akan najis kecuali airnya sedikit, yaitu di bawah 2 kulah, di bawah berapa kemarin? 199 liter gitu kan, ya, di bawah itu namanya kurang dari 2 kulah. Kalau kejatuhan benda najis maka airnya menjadi najis, ya. Nah, kalau airnya di atas 2 kulah itu kalau kejatuhan benda najis maka tidak bisa najis kecuali berubah salah satu dari sifatnya, berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya, baru najis dengan ijma' para ulama. Nah, air yang najis ini itu masih bisa disucikan. Caranya bagaimana? Bil mukatsarah, dengan cara dituangkan air yang banyak sehingga, ya, najisnya hilang. Itu kalau air. Tapi kalau benda cair, air kalau tadi, sekarang benda cair. Benda cair itu bukan air maksudnya, apapun yang dia cair.
itu kalau kejatuhan benda najis maka tidak bisa disucikan. Paham ya? Jadi minyak misalnya, kejatuhan tai cicak, bisa nggak antum sucikan? Nggak bisa. Mau sedikit mau banyak, nggak bisa disucikan. Ya, kalau benda cair kejatuhan najis maka tidak akan pernah bisa disucikan. Berbeda ceritanya kalau dia adalah benda yang jamid. Benda jamid itu maksudnya benda yang beku atau mengeras. Ya, maka kejatuhan benda najis itu masih antum bisa buang area tempat najisnya, sisanya suci. Jelas ya? Tapi kalau benda cair nggak akan pernah bisa disucikan kalau udah kejatuhan benda najis. Dalilnya apa? Hadis Maimunah radhiyallahu anha. Anna fa'ratan waqa'at fi samanin. Ya, ada tikus jatuh di minyaknya. Ya, di minyak tapi minyak yang beku, minyak yang telah mengeras gitu. Fasu'ila anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ditanya, tikusnya udah mati jadi bangkai maka najis. Nabi ditanya, maka Nabi mengatakan alquha wa ma haulaha. Buang bangkainya dan tempat yang ada di sekitar bangkai tersebut dibuang. Sisanya kuluh, sisanya boleh dimakan. Berarti sisanya masih suci. Itu cara kita membersihkan ya benda yang padat ya, bukan cair. Kalau terkena najis maka bagian misalnya Pak roti kali ya, roti apa tuh yang satu loyang gitu kan ya, di situ jatuh cicak gitu kan ya, mati gitu kan, najis nggak? Najis. Jadi cukup antum potong posisi tempat apanya, tempat bangkainya, sisanya kalau nggak terkena boleh dimakan. Cuman orang langsung dibuang aja ya, padahal termasuk idaatul mal nggak? Buang-buang harta nggak? Ya, termasuk ya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita makanan jatuh itu aja disuruh makan, karena kita nggak tahu berkahnya ada di mana. Tapi ya orang-orang itu berbeda-beda. Ya. Baik, ya. Makanya di sini nggak diperintahkan oleh Nabi buang semuanya, enggak. Apa yang kena bangkai tikus itu dan sekitarnya itu dibuang, sisanya makan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ya Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Sudah isya belum? Belum? Wah? Masih sejam. Masih sekitar 8 menit ya. Baik. Ini cara mensucikan najis. Jadi 3 najis itu. Berarti kalau kita simpulkan ya, biar tidak lupa ya, mensucikan najis itu ada berapa cara? Dua ya. Yang pertama namanya istihalah. Istihalah itu apa? Perubahan sifat dari sesuatu ke sifat yang lain, tapi zatnya tetap tidak berubah. Nah, dan yang bisa dicucikan dengan istihalah ini ada berapa macam najis? Dua. Apa itu? Khamar ya, dan kulit bangkai. Itu yang bisa disucikan dengan istihalah. Ya. Nah, khamar ini syaratnya apa? Harus perubahannya kecuka dengan dirinya sendiri ya, tanpa ada unsur ya bantuan atau diletakkan benda asing di dalamnya. Kalau ada benda asing diletakkan dengan sengaja, maka itu nanti menjadikan dia tetap najis walaupun telah berubah menjadi cuka. Sedangkan kulit bangkai itu syaratnya untuk bisa disucikan adalah disama dengan menggunakan ya sesuatu tumbuhan yang unsurnya itu pahit ya, seperti daun salam dan yang semisalnya, atau boleh menggunakan bahan-bahan ya modern sekarang itu ini. Kemudian sisanya itu menggunakan air.
Tapi harus dirinci tadi macam-macam najisnya. Kalau dia mughallazah berarti harus menggunakan air plus tanah salah satunya. Kalau dia muhaffafah cukup dengan cara meratakan air di tempat najis tersebut tanpa ada yang mengalir. Karena kalau mengalir namanya mencuci. Dan yang terakhir mutawassithah itu cukup ya dicuci dengan air tanpa tanah. Cuman patokan dia suci dilihat apakah najisnya ainiyah atau hukmiyah. Kalau ainiyah syaratnya apa? Harus zat dari najis itu telah hilang, dan itu kita bisa verifikasi dengan cara cek aromanya udah hilang, warnanya sudah hilang, rasanya sudah hilang, berarti suci. Kalau ternyata susah untuk dihilangkan, maka dicek apa yang susah itu. Ternyata aromanya doang masih ada, nggak mempengaruhi. Atau ternyata warnanya doang masih ada, itu juga tidak mempengaruhi, dengan catatan memang susah untuk dihilangkan. Kalau ternyata terkumpul dua-duanya, aromanya masih ada, warnanya masih ada, berarti belum suci namanya. Kalau rasanya masih ada, itu namanya belum dibersihkan gitu kan? Ya, belum dibersihkan sehingga tetap masih najis. Kalau hukmiyah maka cukup dibasuh dengan air satu kali dan itu suci. Nah, ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini terkait tentang cara mensucikan najis. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke bab tentang tayamum. Kemudian ya ini panjang masalah tayamum ini ya, karena penting ya. Tayamum ini salah satu media untuk bersuci yang menggantikan air ya, menggantikan air ketika kita tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air. Dan itu ada nanti kasus-kasus memang sulit kita untuk menggunakan air, apalagi ada bapak-bapak yang kerja di mana, di kapal pertambangan gitu kan, sampai-sampai harus itu air ASI itu ditampung gitu kan. Nah, tampung. Boleh enggak kalau enggak ada air sama sekali tayamum gitu? Nah, itu nanti kita bahas insyaallah di bab selanjutnya. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.